Obsesi. Obrolan seputar inspirasi. Coach Berry, ini dia sudah salah satu teman lama, sahabat juga. Ketemu juga kita akhirnya. Badan makin kurus dan gue badannya makin gembul. Coach, gue tuh penasaran ngeliat lu badan stabil gini. Apa sih mungkin orang-orang juga di luar sana dari seluruh Indonesia tuh Coach, orang bingung. Kenapa sih kayaknya lu tuh badan stabil, nggak pernah gemuk, dan orang taunya badan fit lah. Dan gue pada bener kata lo kalau badan fit tuh buat ibadah juga maksimal Coach. Yes, betul banget. Salah satu dong, spill dong. Aneh tuh badan kurus ini bukan karena memang wah terkenal nih Coach Berry kan memang pelari gitu. Iya. Bukan karena itu. Semua orang punya dan berhak punya badan yang ideal. Betul. Iya, mau dia suka olahraga atau enggak harusnya proporsional. Biar apa? Biar sehat. Itu Betul, paling penting ya. sehat. Kalau kita sehat kan ibadah kita juga nggak terganggu. Iya. Ya kan? Apalagi antum nih, Iya. tour leader umroh kan? Iya, Itu harus ibadah sehat. fisik. Bener gak? Betul banget, Umroh Bos. itu butuh fisik yang kuat. Betul. Gitu. Jadi antum mulai sekarang saranan nih Bang ya. Ya. Jadi teman-teman semua Teman-teman semuanya. jangan hamil kayak gini aja. Jangan. Ini sih angkatan apa sebenarnya? Jadi gini, Ana punya cerita yang mungkin teman-teman di sana juga belum tahu cerita Ana. Kenapa akhirnya Ana memutuskan senang olahraga, yaitu lari. Jadi Ana punya alasan yang sangat kuat Bang Adit. Apa tuh? Dulu awalnya Ana akhirnya mutusin suka olahraga karena ayah Ana dulu sakit parah. Ayah, ini Coach. Iya, dulu punya komplikasi diabetes paru dan jantung. Kondisinya dulu waktu itu Ana masih kerja, setiap pulang kerja itu Ana harus nemenin di rumah sakit selama berhari-hari. Sampai dari situ akhirnya kesadaran Ana terbuka, Ana nggak mau kayak gini kayak orang tua Ana. Ana harus punya gaya hidup yang sehat gitu. Sampai akhirnya ayah Ana meninggal, qadarullah, dipanggil Allah. Dari situlah Ana punya alasan yang kuat banget untuk akhirnya konsisten untuk olahraga gitu. Jadi sebenarnya intinya yang Semua paling teman-teman penting bisa ya? bisa semuanya. Gimana caranya teman-teman bisa memiliki alasan yang kuat secara personal. Jadi kita bisa nyari sendiri. Antum juga bisa nyari apa nih alasan yang kuat biar Anda bisa konsisten. Contohnya jangan sampai kita akhirnya dipaksa oleh keadaan. Wah. Ya, antum tahu tadi cerita teman kita kena diabetes, akhirnya dia memutuskan diet dan turun berat badannya sekarang. Betul. Tapi kan itu dipaksa oleh keadaan. Jangan sampai ya, Coach. Jangan sampai kita akhirnya sakit dulu, orang tua Baru meninggal tersadarkan. dulu, baru tersadarkan. Nah akhirnya sekarang gue mulai tersadarkan. Sahabat gue, Coach Berry. Semoga Allah memberikan hidayah kepada antum. Bener Coach. Tapi pertama tuh mulai berat nggak sih Coach? Pertama kali kan pasti godaannya banyak, males lah atau wah gue mendingan naik sepeda atau naik apa. Sampai sana paling tadi kata ente kan bilangnya minimalis setengah jam olahraga tuh buat teman-teman semuanya. Tapi kan pertama mulai sehari 2 hari bisa. Nah tapi Coach buat kayak ente gini biar bisa istiqomah tuh kan gimana caranya Coach? Nah ini banyak banget teman-teman yang mau mulai akhirnya terpatahkan oleh mindsetnya sendiri. Jadi kita tuh kadang ada apa ya mental block di dalam diri kita bahwa dulu udah pernah nyoba kok tapi gagal lagi, nyoba lagi gagal lagi kayak gitu. Ini sebenarnya di dalam pikiran kita aja. Semua olahraga mudah kalau tahu caranya. Betul. Ya, jadi kalau menurut Ana punya tips. Apa tuh? Kalau kita mau konsisten, coba cari temen yang seirama. Misalnya, antum suka lari, coba masuk ke komunitas lari yang bagus, sehingga kita terbawa oleh vibe-nya di sana. Orang yang tiba-tiba kok setiap hari lari nih, kadang kita jadi ikut lari ya gitu. Jadi terbawa suasana kita. Antum misalnya suka sepeda, ya bebas. Antum masuk ke komunitas sepeda, dan di situ biasanya akan terbawa. Jadi nggak cepat futur gitu. Tuh inget lo. Nah, yang kedua ya Anda bilang, karena kita tahu caranya, ternyata nggak berat. Misalnya teman-teman nih, kadang kan baru lari 500 meter udah ngos-ngosan, besoknya pegel-pegel, gitu kan, malas. Pegel-pegel nih, karena dia nggak tahu caranya. Coba datang ke Ana nanya gitu. Berarti kan. harus ada ilmu dulu dong, Coach. Ada ilmunya, ilmu sebelum beramal kan gitu. Iya betul banget tuh teman-teman. Jadi betul-betul Coach Berry itu harus tahu di bidangnya. Jadi mau olahraga, lari, basket, volley itu sama juga tuh Coach. Sama aja, cari orang yang memang sudah berkompeten di bidang itu, kemudian tanya caranya gimana. Pasti dikasih tahu nih, buat orang-orang yang mungkin profesinya sebagai pelatih atau coach, dia tahu untuk treatment orang-orang yang baru mulai. Gimana cara membangun mentalnya agar tidak futur atau
kapok gitu ya. Betul. Biasanya selalu dimulai dengan cara bertahap. Gitu. Makanya kalau lari biasanya Ana selalu saranin jalan kaki dulu 30 menit. Menikmati olahraga itu tujuan utama ketika kita memulai olahraga. Kos, berarti kalau 30 menit tadi kalau misalkan gua salat subuh, misalkan antara rumah gua nih Kos dengan masjid jaraknya 500 meter. Itu bisa dihitung nggak misalkan Pak zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa diakumulasikan atau sekali jalan setengah jam? Atau bisa misalkan sekali jalan 10 menit, atau sekali jalan harus setengah jam atau 1 jam tuh Coach? Nah gini, kalau bisa, yang namanya niat itu ternyata penting. Betul. Beda halnya, saya biasa nih kerja di rumah nyapu, ngepel segala macam, itu bukan olahraga menurut Ana. Dari niatnya udah ngerjain pekerjaan rumah tangga. Jadi yang bagus kalau memang kita niat olahraga ya kita niatkan. Ya, kadang dengan begitu atau kita ngasih respon kepada tubuh kita bahwa kita sudah siap untuk berolahraga, ya kan? Sehingga metabolisme juga berubah nih. Kalau kita mau jalan kaki ya udah jalan kaki, jangan sebenarnya boleh lah ke masjid itu jalan kaki ya bakar kalori. Tapi kalau niatnya kita benar-benar nyiapin waktu untuk olahraga itu kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Gitu. 30 menit hal yang sebentar dibandingin 24 jam waktu kita. Bayangin 30 menit. Dari 24 jam. Insya Allah semuanya pasti punya waktu 30 menit untuk olahraga. Tapi bener Kos, tadi salah satu trigger yang tadi lo bilang tuh Kos, yang ya bokapnya Kos Berry rahimahullah meninggal itu salah satu karena keadaan kan? Karena keadaan. Jangan sampai ya gue ngambil positif dari beliau, insya Allah ya bener-bener ya lo harus tersadarkan diri teman-teman. Jangan sampai nanti ada lo sakit, lo nanti ada apapun itulah. Jangan sampai Kos ya. Pokoknya dengan harus bener-bener baru sadar. Oh, gue menyesal nih, jangan sampai. Pokoknya kita lagi sehat seperti ini harus kita minimal setengah jam bisa jalan kaki ya Coach ya. Mulai dari yang sederhana dulu gitu. Habis itu bisa naik 1 jam pelan-pelan atau lari mungkin. Jadi mulai dari setengah jam jalan kaki, kemudian kalau bisa yang ideal adalah sebenarnya 1 jam. 1 jam jalan kaki. Nanti kalau jalan santai atau jalan santai aja. Jalan santai aja. Jadi kalau kita mau bakar lemak, posisi metabolisme kita itu pernapasannya harus aerobik. Jadi nggak boleh ngos-ngosan. Ketika kita olahraga nggak ngos-ngosan, maka bahan bakar yang kita ambil dari lemak. Gitu. Kalau kita olahraga ngos-ngosan, bahan bakar yang diambil dari glikogen yang ada di otot dan di hati kita. Beda gitu antara ngos-ngosan dan nggak ngos-ngosan. Kos mungkin juga nonton kan juga ada para perempuan atau wanita lah. Kemarin juga istri saya sempat nonton video Kos Berry tuh yang sama sahabat saya Marida bilangnya katanya kalau pagi-pagi itu harus apa namanya tadi bilangnya membakar sel-sel mandi ya Kos ya. Itu auto pagi. Nah kan buat teman-teman pada bingung. Kayak bini gue juga bingung nanya. Tolong tanyain dong sama Kos Berry tuh auto pagi itu apaan tuh kan? Tadi ada salah satu pertanyaan tuh Kos dari bini Arin yang nanya itu apaan tuh Kos? Sebenarnya auto pagi itu buat apaan tuh kan? Orang-orang juga banyak yang bingung kan tuh Kos. Orang yang nonton mungkin kalau Kos Berry kan udah dibilangnya udah pada tahu nih kan auto pagi. Tapi buat teman-teman yang masih pada awam mungkin belum pada tahu, silakan tuh Kos dijelaskan sama Kos. Itu Masya Allah ya. Ajaran Islam itu luar biasa. Puasa ternyata itu diteliti sama orang Jepang. Orang Jepang yang meneliti tentang auto pagi ini. Selama kalau kita puasa 24 jam atau 1 hari atau 48 jam, itu maka sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak itu akan dirubah menjadi energi. Jadi di metabolisme. Jadi gini, kalau kita makan pasti selalu ada sel-sel yang enggak terproduksi jadi energi. Jadi kita simpen. Bayangin tuh berapa tahun sel-sel yang ada di dalam yang rusak itu nggak kita bongkar jadi energi. Ya, ketika kita melakukan auto pagi, ya puasa selama 24 jam, itu Masya Allah, sel-sel rusak itu akan dirombak menjadi energi kita. Jadi diambil lah itu, dibakar semuanya. Jadi sel-sel rusak itu jadi habis. Punya teman-teman yang punya keluhan biasanya nanti akan sembuh. Ini kayak misalkan gue ada GERD Coach, itu insya Allah bisa. Insya Allah dicoba aja. Ya. Iya, insya Allah itu dicoba. Itu selama 24 jam? 24 jam. Misalnya dalam 1 bulan cobainlah 1 atau 2 kali auto pagi sistem gitu. Anda pernah nyobain selama 24 jam? Berapa hari itu? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali? Caranya gampang sebenarnya. Kita ngakalinnya gini. Kalau teman-teman anggaplah Senin mau puasa ya. Senin mau puasa. Berarti hari Ahad malam jam 8 terakhir makan nih. Kemudian ketika sahur hari Senin, ini biasanya Ana minum air putih aja. Air putih. Ya, kemudian kan puasa tuh, puasa sunnah hari Senin. Kemudian buka puasa jam 6 ya. Itu minum air putih lagi, ketemu jam 8 malam baru Ana makan karbo.
Iya. So kalau ada yang bilang, aduh gue lemes nih, nggak makan nasi coach gitu kan. Terus gimana tuh caranya? Jadi kalau antum badan segede gini nggak makan 3 hari, insya Allah nggak masalah. cadangan bahan Banyak. makanan kita itu banyak. Di sini udah kayak onta nih guys, ada bentuk. Iya, ada tembolok ya. Iya di sini. Cadangan makanan kita banyak. Kadang-kadang emang pertama ngeliat ente tuh, aduh kayak pengen banget, tapi kok mulainya agak susah ya. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir, di sini tuh di Beard setiap hari Sabtu ya coach ya. Iya. Itu jam berapa tuh coach? Jadi kita adain wadah lah buat teman-teman olahraga, gimana caranya kita ngajak teman-teman biar mulai untuk olahraga. Jadi acaranya Running and Coffee, setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 9. Kita siapin sarapan, siapin buah, siapin kopi buat teman-teman di sini. Kita ajarin jalan sehat dan lari yang benar di sini. Bang Adit ditunggu di sini. Siap, insya Allah Ta'ala. Jadi buat teman-teman yang ingin badannya seperti beliau nih ya, di estimasi kisaran 70-an ya mungkin berat kan ya. Bener kan coach? Bener, tuh, tinggi kan, 176. Itu ideal tuh coach? Ideal untuk laki-laki. Kalau buat saya ada overload kayaknya. Jadi saya challenge Bang Adit 3 bulan lagi tahun 2025 ya. Iya. Udah punya berat badan yang ideal. Insya Allah bener. Dan harus tadi punya kemauan yang tinggi ya coach ya. Yes. Kalau tadi kata bahasa ente apa tuh coach? Big why. Big why. Jadi alasan yang kuat. Jadi alasan yang kuat itu sebenarnya kita bisa create sendiri. Nah, contohnya jadi jangan nunggu terpaksa oleh keadaan, kita sakit dulu baru tersadar, akhirnya tergerak untuk olahraga. Kita bisa create apa yang membuat kita akhirnya konsisten mau olahraga. Contohnya, ketika antum pernah ngalamin sakit, kemudian tipes misalnya, nggak bisa nyari nafkah, ya akhirnya uang sekolah anak tiba-tiba kepake buat berobat gitu kan. Itu salah satu alasan antum yang kuat, karena berazam untuk olahraga biar nggak sakit-sakitan. Karena apa? Kasihan anak istri anak nih, ya kan, terusnya uang sekolah anak buat bayar kepake buat berobat. Itu bisa salah alasan yang kuat. Dan satu lagi, bisa juga untuk kreatif yang Ana bilang tadi, kalau antum, Ana bisa jamin antum turun berat badan, insya Allah 99% terbukti. Caranya gini, antum titipin duit 15 juta kan ya? Iya. Ada mana di situ? Terusnya, challenge-nya adalah, kalau antum selama 3 bulan gak turun 7 kilo, uangnya akan Ana sedekahkan buat orang yatim. Insya Allah antum semangat buat olahraga. Kalau nggak hilang duitnya. Kalian challenge nanti gue ganti buat Coach Berry adalah nanti semoga 3 bulan kalau gue turun, kita insya Allah akan bisa menjadi tour leader bareng sama beliau. Ya ini buat para travel, insya Allah yang menonton acara ini di acara Obsesi, obrolan seputar inspirasi, insya Allah nanti gue sama Coach Berry yang sebentar lagi bismillah nih Coach ya. Kita siapa tahu ingin membawa para jamaah tamu-tamu Allah nih Coach. Masya Allah kan di sini kan gak ada yang tahu juga. Nanti kita sempat tahu. Tapi bener kalau di salah satu inspirasi nih, gue pasti bisa. Coach Berry bisa, kenapa gue nggak bisa kan gitu kan? Kalau gue bisa kenapa? Iya. Masa dulu kan awal boleh dong di spill. Dulu awal pertama kali berat badan nggak mungkin segini dong. Iya dulu sempat gemuk 80-an ke atas dulu. Sempat di angka 9 nggak? Enggak sih, cuma waktu itu kondisinya itu ketika lagi trekking itu berasa pengen mati. Iya bener. Saking lemesnya, berat kan badannya, akhirnya tergeletak di pinggir danau tuh di Gunung Gede dulu, sampai ngerasa aduh mati nih gue nih. Kayaknya ini ada apa-apa nih sama badan gue, pokoknya lemas gitu. Sampai akhirnya kepikiran kayaknya memang harus nurunin berat badan. Dan big why-nya itu, alasan yang kuat itu ketika bokap meninggal gara-gara sakit itu sih. Gue komitmen pokoknya harus sehat gitu. Kasihan anak istri gua gitu. Coach ini kan ngomong anak kecil, tapi mungkin yang nonton yang masih pada bujangan nih, Gen Z nih, terutama yang lu pada malas untuk olahraga, lo harus bisa nih mencontoh Coach Berry. Gue juga yang mencontoh, biasanya 1 bulan istiqomah, 2 bulan kemudian makan nasi kebuli lagi, duduk lagi. Nah sebenarnya gini. Itu gimana tuh Coach? Gimana kan lo suka review ini ya, makanan ya? Iya tuh Coach. Ya kayak Tan Boy Kun kan badannya bagus walaupun gimana ya? Iya karena dia olahraga. Gitu. Gimana caranya? Karena lo suka review makanan gitu kan, ya lo bakar lagi aja. Berarti minimal sering review, sering olahraga. Iya gitu. Oh, jadi rumusnya sering makan, sering olahraga. Iya. Kalau mau tetap ideal, kalau suka makan ya harus diimbangin olahraga gitu aja. Minimal 1 hari 1 jam. Minimal 1 jam itu ideal banget. Ideal banget tuh ya. Apalagi kalau mau di bulan Ramadan, sebentar lagi kurang lebih 4 bulan nih udah mau Ramadan. Itu tadi kalau kata Coach Berry menjelang berbuka puasa ya Coach ya? Iya, itu adalah waktu ideal kita untuk nurunin berat badan. Ketika Ramadan itu, ya kan, kita puasa, jadi karbohidrat atau karbo kita di dalam tubuh, glukosa itu akan dipakai selama kita puasa. Nah, menjelang puasa kita olahraga ringan aja,
yaitu lemak langsung dibakar. Itu luar biasa itu, mesin pembakar lemak yang efektif ketika menjelang buka puasa. Berarti kalau bulan Ramadan bagusnya olahraga di sore hari, bukan di pagi hari? Nah, kalau menurunin berat badan, sarannya di sore hari. Oh, sore. Kalau di luar bulan Ramadan bisa pagi, bisa sore. Bisa pagi, bisa sore. Yang penting olahraga. Oh, yang penting olahraga. Olahraga. Jangan olah makan. Karena kalau olah makan bener kata Coach Berry. Coach, tapi kan sekarang banyak nih coachnya yang mungkin buat lo semua yang para Gen Z yang usia dari 15 sampai 23 tahun nih Coach. Yeah. Orang rata-rata kan pada kebanyakan sekarang lupa dengan makanan Betul. apa aja sudah habek semua. Bener kata Coach Berry. Harus disimbangin dengan olahraga. Betul. Kadang-kadang olahraga cuma buat ajang-ajang kayak gitu, Coach. Pamer outfit. Ya, selfie, terus padahal larinya cuma sebentar. Di Strava-nya 2 jam. Naik sepeda itu. Coach, tapi ini ada nggak? Ini kita ngomongin konteksnya bukan yang udah menikah, Coach, yang buat para Gen Z ini yang nonton, istilahnya gimana, Coach? Yang biar dia juga, banyak kan orang pada gadget main, udah lupa dengan olahraganya itu, Coach. Betul. Buat para Ini Gen Z masalah nih, besar sih buat gadget ya. Apalagi kemarin semenjak COVID itu kan, wah itu orang di rumah aja main gadget segala macam. Nah, sebenarnya setelah selesai COVID ini adalah waktunya kalian keluar beraktivitas di luar ruangan. Ya, biasanya kalau buat Gen Z itu kita ajak ke tempat-tempat yang memang estetik. Misalnya, Ana sering ngajak teman-teman tuh ke Panisan, Oh iya, Panisan, ke Curug. Itu estetik tempatnya. Menurut Ana Gen Z akan senang karena di sana kan mau nggak mau kita dipaksa untuk jalan dan agak terjal. Itu kalori akan terbakar banyak. Terjangkau ya, Terjangkau. Buat Bang Adit insya Allah masih bisa. Saya mah 2 jam lah. Coach Berry ngajak ke Rinjani pun saya hayo aja. Tenang, yang penting saya harus sudah turun 10 kilo dari sekarang. Wah, senang. Masya Allah beliau ini. Coach, bener-bener ya, nanti insya Allah 3 bulan lagi, nanti ente lihat di bulan September, Oktober, November, Desember, kita langsung kesini lagi lihat nih aksinya Coach Berry dan para netizen, lihat. Harus pakai baju L ya? Ya. Sekarang apa? Sekarang rahasia dong. Ayo tebak. Jangan dong. Coach, tapi gue tuh bener lo itu kan tadi bilang sempat kita ngobrol sebelum kita syuting, Coach, ngebakar kardio dan satu lagi apa tadi? Oh, workout strength training. Ya, itu harus disimbangin kan. Iya, betul. Lo juga ikut nge-gym dan lo juga ikut lari juga kan. Betul. Jangan sampai ada orang yang nge-gym tapi lupa lari gitu kan. Betul. Itu kan nggak kurang balance tuh, Coach. Iya, yes. Jadi gini, teman-teman sebenarnya 2 faktor kalau olahraga itu sebenarnya yang paling utama tuh 2 sisi. Yang pertama adalah ngelatih otot dan tulang. Yang kedua adalah ngelatih jantung dan paru-paru. Nah, buat teman-teman yang suka nge-gym, nah itu bagus tuh. Buat ngelatih otot dan tulang, ya kan. Buat gedein otot juga bisa. Iya, tapi jangan lupa kardio. Jadi larinya juga setelah sesi latihan workout strength training itu biasanya tetap melakukan kardio seperti jalan atau lari di treadmill gitu untuk melatih jantung dan paru-parunya begitu. Jadi teman-teman yang lari juga jangan lupa. Jadi banyak orang yang ngira kalau olahraga lari ya olahraganya lari doang. Enggak, salah. Jadi kita para pelari itu melakukan strength training juga. Sepekan minimal 2 kali. Anda bisa sepekan 2-3 kali. Strength training itu ya kita latihan otot-otot juga. Iya, latihan. Bahkan Anda ya teman-teman nggak tahu Anda member gym atau tahun udah. Soalnya banyak kok stigma di masyarakat orang kalau pelari ya maaf ya kadang kurus-kurus, kurang berotot. Tapi kalau ente kan ternyata ikut dah salah satu member nge-gym. Itu kenapa sih kok banyak stigma di masyarakat pelari tuh kurus-kurus kayak cungkring gitu, Coach? Kan kurang enak juga kan. Nah, makanya kalau nanti Ane ikut, Ane mau kayak ente juga. Jadi gini, sebenarnya ketika kita olahraga goalsnya beda-beda ya. Ada orang yang pengen gedein badan kayak binaraga gitu kan, yang penting kelihatan gede gitu. Ada orang yang suka crossfit, badannya nggak terlalu gede kayak binaraga, badannya ideal, tapi secara fungsi seperti narik, ngedorong, ngangkat badan itu kuat. Iya. Ya, ada orang yang pengen lari jarak jauh. Iya, secara ideal memang badannya harus lean, kurus. Ada orang yang mau larinya sprint. Wah, itu badannya bagus. Kotak-kotak perutnya kayak Usain Bolt itu badannya bagus, kotak-kotak. Gitu. Ada orang yang pengen powernya, agility-nya kuat kayak pemain-pemain bola Ronaldo gitu kan. Itu badannya nggak terlalu gede. Ideal, tapi kalau buka baju emang jadi kotak-kotak. Beda-beda goalsnya. Jadi tergantung dia mau apa. Ada orang yang mau olahraga mau nurunin berat badan aja. Ada orang yang mau olahraga karena memang dia pengen makan nggak dibatasin. Itu beda-beda nanti treatmentnya. Jadi orang yang datang misalnya ke Ana nih, Ana selalu tanya, goalsnya mau apa? Mau
ikut lari half marathon. Ya, kita siapin program untuk half marathon. Beda sama orang yang datang ke Ana mau nurunin berat badan nih coach. Beda treatmentnya, gitu. Oh, jadi Tergantung kalau beda-beda, tergantung lo goalsnya mau jadi pemain bola atau lo mau nurunin berat badan, Yes. dibikin badannya six pack ya coach ya. Ya. Kalau sendiri coach pertama kali dulu triggernya goalsnya ingin menjadi apa? Dulu hingga sampai saat ini. Dulu goalsnya, nah Ana tuh terlalu terlalu cepat goals. Waktu itu Ana baru belajar lari 3 bulan udah half marathon, 21 kilo. Itu terlalu cepat sih. Iya, kemudian dalam 6 bulan itu Ana udah full marathon 42 kilo. Biasanya yang normal berapa Ya, kilo? normal itu tahunan baru bisa full marathon. Karena 3 bulan. Jadi karena memang dulu nggak tahu ya, kita suka. Nah itu karena udah dapat desire-nya, alasan yang kuat, akhirnya kita Dapat girohnya. Girohnya dapat, ya semangatnya tinggi, Tapi ilmu nggak ada. ilmunya nggak ada. Terus yang dirasain apa tuh? Akhirnya banyak cederanya. Cederanya? Ya, dari situlah Anda belajar bahwa wah ini kasihan ya teman-teman yang gironya lagi tinggi-tinggi, berarti harus dipantau, Tapi dituntun. lo merasa kayak gue salah di sini, kayak gue kurang tepat nih. Sempat menyerah nggak? Enggak juga Waktu sih. 3 bulan, kayak gue banyak cedera nih, coach. Kan banyak teman-teman, kayak gue gagal. Udahlah, gue kayaknya ganti olahraga deh gitu. Enggak. Nggak. Akhirnya apa yang dilakukan pada saat itu? Jadi setelah saat itu akhirnya menemukan hidayah jalan yang benar, ketemu coach, ya akhirnya program sama coach. Kemudian mulai senang ngajak teman-teman yang baru, berarti kan Ana harus punya ilmu ya. Ana ikut pelatihan biar Ana nyampein ke orang-orang itu lebih tepat, gitu. Dan ada hikmahnya ketika Ana pernah kena ITBS, kemudian Apaan tuh, kena Coach, shin splints. ITBS itu lutut di sini nih bagian pinggir. Tempurung? Iya bagian luar. Kemudian shin splints, tulang kering, plantar fasciitis. Jadi ketika Ana udah pernah ngalamin, terusnya Ana treatment. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, akhirnya Ana bisa ngasih tahu rekomendasi cara penyembuhannya gitu. Langsung aja di follow IG Instagramnya pelari berjenggot, nanti DM lagi ya. Kalau ada hal yang sama, aduh saya kok nggak bisa istiqomah, gimana caranya? Iya. Langsung DM beliau, namanya pelari berjenggot, nanti di bawah sini nih. Coach, tadi itu kok juga. Tapi berarti lo 3 bulan terlalu cepet tuh ya? Terlalu Normalnya cepet ternyata. Setahun? Iya harusnya Atau setahun. berapa? Harusnya setahun ideal ya. Berarti Karena baru mulai lari banget itu. Berarti coach gue bisa tahun depan ya, baru bisa ikut ya? Iya insya Allah. Nurunin berat badan aja dulu Bang. Gue udah tahu jawabannya beliau. Nurunin berat badan dulu. Kayak gaya diet lo mau ikutan. Mengancam lari bener aja gitu. Tapi sudah-sudah juga nih coach. Maksudnya jadi satu tantangan buat diri gue pribadi bahwa gue juga bisa kayak Coach Berry. Insya Allah. Bahwa Coach Berry itu kan dulunya ya seorang yang belum tahu olahraga, menekuni, fokus, alhamdulillah kan. Sekarang Tapi mulai bikin brand. Gini. Nanti untuk di brand berikutnya lagi kita langsung sebelum nanti kita closing, nanti kan kita akan bahas lagi di episode berikutnya di obsesi. Dan teman-teman tadi yang masalah kesehatan itu penting, jangan sampai udah sakit atau ada keluarganya yang mungkin kena musibah tersadar kayak coach ya. Yes. Jangan sampai kayak gitu ya coach Berry ya. Karena itu merupakan suatu hal yang paling berharga ya coach ya, kesehatan. betul. Tadi kalau Anda mengutip kata Coach Berry, kesehatan Anda penting untuk ibadah yang maksimal. Yes. Betul kan? Kesehatan itu murah sampai datang waktu sakit menjadi suatu hal yang mahal. Kalau saya boleh ngasih kelas, mungkin ada orang beberapa, mungkin Gen Z ya, mungkin saya mewakili dari Gen Z. Olahraga tuh kan nggak mesti lari, Coach Berry. Kan Yes. banyak juga kayak misalnya basket, volley, tenis meja, berenang lah, berkuda, panahan. Yeah. Itu juga boleh kan? Betul. Tapi kan ente dikenal sebagai pelari berjenggot. Yes. Nah, itu boleh nggak sih dengan olahraga seperti itu? Tapi dilakukan juga sehari 1 jam atau sehari setengah jam. Ya, atau gini. tenis lah. Ini bagus banget pertanyaannya. Aish! Itu kan penutup. Oke, kita simak di Belum. Oke nih terakhir ya. Jadi gini, olahraga yang baik adalah olahraga yang paling kita sukain. Apapun itu. Ya, Oke. olahraga yang baik adalah olahraga yang kalian sukain. Jadi orang yang suka basket, orang yang suka bola itu bagus. Tapi kesalahan buat teman-teman yang mungkin suka basket, bola, olahraganya cuma di akhir pekan, ya kan? Ngumpul main futsal di akhir pekan doang. Harusnya setiap hari itu dibangun strength-nya, agility-nya. Jadi bola itu ada namanya latihan ladder drill, biar kelincahannya itu bagus. Kemudian latihan strength, biar otot-ototnya kuat. Ketika dia melakukan olahraga pertandingan di akhir pekan biasanya kan, itu badannya udah siap. Gitu, jadi nggak gampang cedera, ya kan? Iya. Ada progresnya main futsal, nggak cuma ngumpul doang. Betul. Kok ini orang bisa jadi cepat banget larinya, gojeknya lebih bagus karena dia latihan per harinya. Betul. Latihan agility, latihan strength, latihan flexibility, latihan mobility gitu. Jadi
setiap hari tetap olahraga yang mendukung olahraga utamanya, yaitu Jadi mau olahraga apapun itu, basket, badminton, Bagus. pingpong, yang penting setiap hari harus konsisten ya coach ya. yes, olahraga Betul. itu. Yang nggak bagus adalah yang nggak olahraga. Yang olahraga, hanya tidur di rumah. Seperti temen gua, tapi jangan sebutkan namanya, itu lo kenal semua. Udah kalau gitu, Coach Berry nanti kita ketemu lagi di acara obsesi berikutnya Siap, ya. insya Allah. Di obrolan seputar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Obsesi. Obrolan seputar inspirasi.